Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita yaitu Mas Project. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah virus yang pernah ada di dunia ya guys. Mumpung lagi panas-panasnya pada membahas virus corona nih guys. Next ya. Nah, bagaimana sih sejarah virus itu? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk berproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan arkea. Istilah virus biasanya digunakan pada jenis virus yang menginfeksi sel eukariota, sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan arkea dikenal sebagai bakteriofag. Seiring peradaban manusia yang semakin tersebar, penyakit menular pun makin merajalela. Banyak populasi manusia yang hidup berdampingan dengan hewan, terkadang dengan sanitasi dan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini mengakibatkan infeksi penyakit yang kerap menular, menyebar, kemudian mengancam populasi dalam jumlah besar. Jauh sebelum adanya COVID-19, beberapa pandemi buruk yang merenggut banyak nyawa telah terjadi. Tanpa menunggu lama, langsung aja guys. Yang pertama, Plague of Justinian. Plague of Justinian adalah wabah yang menginvasi Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantin yang kini menjadi kota Istanbul di Turki. Sejarah mencatat, wabah tersebut tersebar pada tahun 541 Masehi. Yersinia pestis dibawa dari Mesir melalui Laut Mediterranean. Bakteri tersebut berawal dari tikus hitam yang berkeliaran di kapal dan menyerang manusia pada saat itu. Wabah ini mematikan Konstantinopel dan menyebar seperti kobaran api ke Eropa, Asia, Afrika Utara, dan semenanjung Arab. Diperkirakan 30-50 juta orang meninggal, sekitar setengah populasi dunia waktu itu. Pada saat itu yang dilakukan hanya menghindari yang sakit. Besar keyakinan pada waktu itu pandemi berakhir karena orang yang terinfeksi dan masih hidup menghasilkan imunitas. Ini dikatakan oleh Thomas Mocktaines, profesor sejarah di DePaul University. Yang kedua, Black Death. 800 tahun usai Plague of Justinian, wabah yang sama melanda Eropa. Pandemi ini terjadi pada tahun 1347 dan disinyalir menewaskan 200 juta nyawa hanya dalam 4 tahun. Mocktaines mengatakan hingga saat ini belum ada yang mengetahui penyebab berhentinya wabah mematikan ini. Namun pasti ada hubungannya dengan karantina. Pada saat itu, pemerintah kota pelabuhan Ragusa di Italia melakukan karantina terhadap para pelayar untuk membuktikan bahwa mereka tidak membawa penyakit. Pada awalnya, para pelayar ditahan di kapal mereka selama 30 hari. Hukum Venesia menamai kondisi ini sebagai Trentino. Kemudian, masa isolasi bertambah menjadi 40 hari yang dikenal sebagai quarantine. Dan di Indonesia dikenal sebagai karantina. Yang ketiga, The Great Plague of London. Usai Black Death, wabah tersebut kembali setiap 20 tahun mulai dari 1348 sampai 1665. Terdapat 40 kali wabah selama 300 tahun. Hingga akhirnya pada awal tahun 1500-an, pemerintah Inggris mengumumkan peraturan untuk memisahkan dan mengisolasi orang sakit. Rumah orang yang terkena wabah diberikan penanda di bagian depannya. The Great Plague terjadi pada tahun 1665, menewaskan sekitar 100.000 warga London hanya dalam waktu 7 bulan. Semua ruang publik ditutup dan orang yang terinfeksi wajib mengisolasi dalam rumah untuk mencegah penyebaran penyakit. Mereka yang tewas dimakamkan secara massal. Begitulah pandemi ini berakhir. Yang keempat, cacar air. Selama berabad-abad, cacar air merupakan penyakit pandemik di Eropa, Asia, dan negara-negara Arab. Penyakit ini menewaskan 3 dari 10 orang yang terinfeksi. Sisanya mengalami bekas luka yang cukup parah. Sekelompok orang yang membawa penyakit ini dari masa lampau ke dunia modern adalah para penjelajah Eropa. Populasi yang kini menempati wilayah Meksiko dan AS memiliki nol imunitas terhadap cacar air. Dengan munculnya para penjelajah Eropa, angka kematian di 2 wilayah tersebut mencapai puluhan juta orang. Beberapa abad kemudian,
Cacar merupakan virus pandemik pertama yang memiliki vaksin. Butuh waktu setidaknya 2 abad kemudian, yaitu pada tahun 1980-an. WHO mengumumkan cacar air akhirnya kandas dari muka bumi. Yang kelima, kolera. Pada awal abad ke-19, penyakit kolera menguasai Inggris, menewaskan puluhan ribu orang. John Snow, dokter yang menyadari bahwa penyakit tersebut berasal dari air minum. Dr. Snow kemudian meyakinkan pemerintah setempat untuk mengganti handle di sumber air Broad Street. Kemudian infeksi kolera pun berkurang seketika. Hal yang dilakukan Dr. Snow menjadi acuan banyak pihak untuk memperbaiki sanitasi dan menjaga kebersihan air minum dari kontaminasi bakteri. Saat ini, kolera telah tereliminasi dari negara-negara maju. Namun di negara-negara dunia ketiga, kolera masih menjadi momok karena terbatasnya akses air bersih. Oke guys, itu merupakan informasi pandemik yang pernah melanda dunia sebelum COVID-19. Nah, kesimpulannya adalah beberapa virus ini terjadi murni karena bakteri dan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia itu sendiri. Sekian informasi dari kita. Kalau ada informasi lain bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.